Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Dan rekan-rekan semua, saudara-saudari yang sempat menyaksikan channel YouTube video pembelajaran ini. Nah, di sini saya akan mencoba membahas video pembelajaran materi tentang surah Al-Alaq, yang mana kebetulan surah Al-Alaq ini adalah salah satu materi pembelajaran di madrasah ibtidaiyah, yaitu semester 1 di kelas 6. Baiklah, surah Al-Alaq secara harafiah memiliki arti yaitu segumpal darah, yang mana surah Al-Alaq ini adalah termasuk surah Makkiyah. Kenapa disebut dengan surah Makkiyah? Yaitu karena surah Al-Alaq ini turun sebelum Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Dan yang selanjutnya yaitu jumlah surah Al-Alaq. Anak-anak semuanya tahu tidak berapa jumlah ayat surah Al-Alaq itu? Ya, betul. Surah Al-Alaq berjumlah 19 ayat. Dan surah Al-Alaq termasuk urutan ke-96 dalam Al-Qur'an, yang mana seluruh jumlah surah di dalam Al-Qur'an itu adalah 114 ayat. Nah, surah Al-Alaq inilah urutan yang ke-96-nya. Selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan asbabun nuzul surah Al-Alaq. Di sini ada 3 poin asbabun nuzul surah Al-Alaq. Yang poin pertama adalah surah Al-Alaq itu merupakan wahyu pertama yang diturunkan di dalam Al-Qur'an, yang mana pada saat itu Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hira, sedang menyendiri atau sedang berhalaqah. Surah Al-Alaq ini diturunkan oleh Allah langsung melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang mana pada ketika itu Nabi Muhammad sudah merasa tidak nyaman tinggal di kota Mekah karena perilaku orang Arab yang semakin brutal dan lari dari perintah-perintah Allah, sehingga beliau ingin pergi menyendiri ke Gua Hira. Nah, di saat menyendiri inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan surah Al-Alaq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyendiri, datanglah malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad dari belakang seraya berkata, "Iqra." Datang Nabi Muhammad menjawab, "Ma ana biqori, saya tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril kemudian mengulangi kata-katanya, "Iqra." Nabi Muhammad pun menjawab, "Ma ana biqori, saya tidak bisa membaca." Dan yang ketiga kalinya, "Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Nabi Muhammad pun mengikuti apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Nah,
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Yang pertama adalah pentingnya ilmu pengetahuan. Sudah kita ketahui bersama anak-anak Mukminah bahwa ilmu pengetahuan itu sangat-sangat dipentingkan di dalam kehidupan manusia, baik itu untuk dunia bahkan untuk akhirat. Karena tanpa ilmu pengetahuan seseorang tidak bisa melakukan sholat. Tanpa ilmu pengetahuan seseorang itu tidak bisa melakukan puasa, tidak bisa mengeluarkan zakat. Dan tanpa ilmu pengetahuan seseorang itu bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya pekerjaan yang dilakukan tanpa ilmu akan hanya mendapatkan kesia-siaan saja. Nah, yang kedua adalah proses penciptaan manusia. Di dalam surah Al-Alaq itu dijelaskan tentang proses penciptaan manusia, yang mana sebenarnya penciptaan manusia itu adalah sesuatu hal yang sangat jorok, yaitu manusia itu berasal dari setetes air yang hina, yang mana di dalam rahim seorang ibu itu ada segumpal daging, tercipta dan diciptakan dari segumpal daging. Kemudian Allah meniupkan ruh kepadanya sehingga dia hidup di dalam rahim dan lahir ke dunia. Dan yang ketiga, terdapat perintah untuk banyak membaca dan belajar. Di dalam surah Al-Alaq ini sangat jelas ada perintah untuk kita agar banyak membaca dan belajar. Karena dengan membaca jendela ilmu akan terbuka. Dengan membaca seseorang akan bertambah ilmu pengetahuannya. Karena ketika seseorang membaca buku, dia akan mengetahui apa yang tidak dia ketahui. Karena buku itu adalah guru yang tidak pernah marah. Dan yang keempat adalah ada anjuran untuk mencari ilmu. Karena kita sebagai manusia dianjurkan untuk mencari ilmu tanpa batas. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan hingga ke liang lahat. Dari kita bayi, dari kita kecil hingga sekarang, bahkan hingga ke liang lahat, seseorang itu terus mencari ilmu pengetahuan tanpa ada batasnya. Dan yang kelima adalah ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat kembali kisah Nabi Adam alaihissalam ketika Allah sudah menciptakan Adam, kemudian Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada beliau, yang mana dia mengajarkan nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan di surga. Itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Selanjutnya di sini ada hikmah surah Al-Alaq. Ada 3 poin hikmah surah Al-Alaq. Setelah kita mengetahui terjemahan, menganalisis, kita akan mengetahui tentang hikmah surah Al-Alaq itu. Yang pertama, mengingat asal-usul kejadian kita. Sebagai manusia, kita itu hanya diciptakan dari segumpal darah. Dan kita dilahirkan tanpa membawa sehelai benang pun, tidak membawa apa-apa, dan kita mati pun nanti tidak membawa apa-apa. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong, karena sombong itu adalah sesuatu kerjaan atau sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesombongan, jin diusir dari surga. Nah, karena kita ini adalah diciptakan dari
hanya dari segumpal darah. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh sombong. Saat ini jikalaupun kita memiliki sesuatu, kita tidak boleh menyombongkan itu. Oleh karena itu kita harus rendah hati. Nah, dengan rendah hati kita bisa insya Allah selamat dunia akhirat. Nah, sampai disinilah penjelasan saya tentang surah Al-Alaq. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.